Kata siapa DPR mikirin rakyat? Haha, pertanyaan yang cukup pedas. Banyak orang punya pandangan berbeda tentang DPR, ada yang percaya mereka bekerja untuk rakyat, ada juga yang skeptis dan merasa mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Memang, tugas DPR secara teori adalah membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menganggarkan keuangan negara demi kepentingan rakyat. Tapi praktiknya, kadang kebijakan atau keputusan yang diambil justru lebih menguntungkan elit politik dibanding rakyat kecil. Kalau kamu skeptis, mungkin ada pengalaman atau contoh tertentu yang bikin kamu merasa DPR kurang memperjuangkan kepentingan rakyat? Ya, gampang sekali kita bahas. Yang paling mencolok DPR tidak kerja untuk rakyat adalah lambatnya pengesahan UU Perampasan Aset. Nah, ini contoh konkret yang memang bikin banyak orang geram. UU Perampasan Aset seharusnya jadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi, tapi malah mandek bertahun-tahun tanpa kejelasan. Padahal, kalau benar-benar mau melawan korupsi, DPR harusnya segera mengesahkannya. Bandingkan dengan UU lain yang justru bisa melaju kencang kalau ada kepentingan tertentu di baliknya. Contohnya, UU Cipta Kerja yang disahkan super cepat, bahkan pakai metode Omnibus Law yang kontroversial. Artinya, kalau ada kemauan atau tekanan dari pihak berkepentingan, mereka bisa bergerak cepat. Jadi, kalau UU Perampasan Aset ini lama banget, pertanyaannya, siapa yang diuntungkan kalau aturan ini nggak segera disahkan? Kok nggak malu dipanggil wakil rakyat, tapi nyatanya tidak mewakili rakyat? Aneh pejabat di negeri ini. Nah, itu dia. Ironinya luar biasa, mereka disebut wakil rakyat, tapi seringkali yang mereka wakili justru kepentingan sendiri atau golongan tertentu. Rakyat butuh kebijakan yang pro kesejahteraan, tapi yang diprioritaskan malah yang menguntungkan elit. Yang lebih bikin kesal, kalau rakyat protes, malah sering dicap macam-macam, dianggap nggak paham, disuruh sabar, atau bahkan dihadapi dengan represif. Padahal, kalau memang bekerja untuk rakyat, kenapa harus takut dikritik? Masalahnya, banyak pejabat kita lebih sibuk mikirin bagaimana mempertahankan jabatan dan memperkaya diri dibanding benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, malu nggak? Harusnya sih malu. Tapi kalau sudah kebal kritik dan tebal muka, ya bodo amat. Jadi rakyat harus mengadu kepada siapa lagi? DPR saja sudah tidak dipercaya oleh rakyat bingung, harus mengadu ke siapa lagi? Ini pertanyaan besar yang banyak rakyat juga tanyakan. Kalau DPR nggak bisa dipercaya, kita harus mengadu ke siapa? Jawaban sederhananya, ke diri sendiri dan ke sesama rakyat. Karena kalau mengandalkan elit, seringkali kita cuma dijadikan angka saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Ada beberapa cara rakyat masih bisa bersuara dan melawan ketidakadilan. Tekan pemerintah lewat media dan opini publik. Suara rakyat bisa kuat kalau bersatu. Media sosial sekarang jadi alat penting buat mempermalukan pejabat yang kerja asal-asalan. Banyak kebijakan akhirnya berubah karena tekanan publik. Dukung media dan jurnalis independen. Jangan sampai kita cuma dapat informasi dari media yang pro-elit. Dukung jurnalis yang berani mengungkap kebusukan pejabat. Gunakan hak suara dengan bijak. Jangan golput, tapi juga jangan asal pilih. Cek rekam jejak calon wakil rakyat, jangan sampai masuk jebakan pencitraan. Aktif dalam gerakan sosial dan komunitas. Kadang solusi tidak datang dari atas, tapi dari bawah. Banyak komunitas yang bergerak langsung untuk membantu rakyat tanpa nunggu pemerintah. Gunakan hukum kalau memungkinkan. Lapor ke lembaga seperti Ombudsman, KPK, atau bahkan Mahkamah Konstitusi kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat. Kalau DPR nggak bisa dipercaya, bukan berarti rakyat nggak punya suara. Justru ini saatnya kita sadar bahwa perubahan gak akan datang dari atas, tapi dari kesadaran rakyat sendiri untuk melawan ketidakadilan. Ampun-ampun,
pejabat kaya raya, rakyat makin susah. Di mana keadilan di negeri ini? Itulah ironi terbesar di negeri ini. Pejabat hidup mewah, rakyat makin susah. Dari dulu kita selalu dijanjikan kesejahteraan, tapi yang menikmati justru segelintir elit. Di mana keadilan? Mungkin bagi mereka, keadilan itu cuma untuk yang punya kekuasaan dan uang. Rakyat kerja banting tulang, harga kebutuhan naik, cari kerja makin susah, sementara pejabat bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah mewah, dan dapat fasilitas serba gratis dari pajak rakyat. Lucunya, kalau rakyat protes, malah dianggap berisik, dikatain kurang bersyukur. Keadilan nggak akan datang sendiri kalau kita cuma diam. Rakyat harus bersuara lebih keras, lebih cerdas, dan lebih berani. Karena kalau kita diam, ya mereka makin seenaknya. Jangan sampai kita terus ditindas tanpa perlawanan. Semoga para pejabat yang tidak mikirin rakyat dapat hukuman dari Tuhan. Amin. Hukum alam dan karma itu nyata. Mungkin sekarang mereka bisa menikmati kekayaan hasil korupsi, tidur nyenyak di atas penderitaan rakyat. Tapi tidak ada kekuasaan yang abadi. Sejarah sudah membuktikan, banyak pemimpin yang dulu berkuasa seenaknya akhirnya jatuh juga. Kalau hukum manusia tidak bisa menyentuh mereka, semoga hukum Tuhan yang bekerja. Tapi selain berharap hukuman dari Tuhan, kita sebagai rakyat juga harus tetap waspada dan terus melawan ketidakadilan. Karena kalau kita diam saja, mereka akan semakin berani menindas. Perubahan tidak datang dengan doa saja, tapi juga dengan aksi nyata. Semoga pemerintah bikin penjara kebun koruptor.